Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita diberi kenikmatan istiqomah sehingga kita mampu beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya fi yaumil akhir. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dan fundamental di dalam Islam. Nah, apa itu konsep dasar dan fundamental di dalam Islam? Yaitu sabar. Sabar dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Adapun yang kedua adalah sabar ketika menjauhi maksiat. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Baik, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus senantiasa menjalankan ketakwaan dimanapun kita berada. Meskipun dalam implementasinya atau dalam pengamalannya kita selalu ditimpa oleh banyak sekali ujian. Misalnya kita bisa melihat contoh mengenai sabar dalam menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Seperti halnya sabar dalam menjalankan puasa Ramadan, kemudian sabar dalam menjalankan sholat 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Adapun yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dan apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai umat Islam diharuskan untuk senantiasa mampu mengendalikan diri dari segala bentuk larangan yang telah Allah tetapkan. Salah satunya adalah mampu mengendalikan diri dari segala hawa nafsu serta godaan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Berbicara mengenai takdir, tidak semua orang itu mampu menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah. Karena kenapa dikatakan demikian? Karena setiap takdir atau setiap hal-hal yang telah ditetapkan Allah untuk hambanya, itu sudah pasti ada sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Maka dari itu disinilah Allah menjanjikan bagi mereka yang mampu bersabar atau umat Islam yang mampu bersabar dalam menerima takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, misalnya kita bisa melihat contoh ketika seseorang ditinggal mati oleh orang yang ia cintai, kemudian ketika seseorang diuji dalam perekonomiannya, misalnya keuangan sulit, itu adalah salah satu dari bentuk takdir yang mungkin bisa jadi tidak semua orang mampu menerima hal tersebut. Kemudian apabila kita korelasikan antara sabar dengan puasa Ramadan yang kita jalankan sekarang, tentu hal ini sangat erat kaitannya. Yang mana kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari lapar serta rasa haus, dan tidak hanya itu saja, juga kita harus menahan diri dari segala hal yang mampu membatalkan puasa. Disinilah kita dilatih untuk mampu bersabar. Dan perlu kita ketahui juga, ternyata Nabi Muhammad itu telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan kehidupan ini.
pada saat awal masa Islam, ketika Rasul di Mekah, Rasul saat itu tergolong dengan kelompok yang sangat minoritas di tengah dominasi kaum Quraisy. Yang mana saat itu kaum Quraisy adalah golongan dari orang-orang mayoritas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para pengikutnya? Mereka tetap senantiasa bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Meskipun dalam perjalanannya Rasulullah banyak sekali menerima cobaan. Dan ternyata ketika Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, hal serupa juga diterima oleh Rasulullah. Rasulullah senantiasa bersabar dalam menerima cobaan yang ia terima saat Rasulullah berdakwah di Madinah. Meskipun ujian tersebut selalu menimpa Rasulullah serta pengikutnya. Tidak hanya itu saja, ternyata perintah bersabar ini juga dijelaskan serta diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya tersebut? Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wallahu ma'as-sabirin. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya sabar itu adalah suatu perkara yang sangat krusial atau sangat penting untuk diamalkan oleh umat Islam. Sabar tidak hanya dilakukan dengan diam saja, tetapi sabar juga harus dilakukan dengan adanya usaha. Allah sangat mencintai bagi mereka yang mampu bersabar, yang mana hal ini dilandasi dengan adanya usaha. Sehingga hal inilah, melalui kesabaran inilah, maka pertolongan Allah akan turun. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi yang kita bahas hari ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang bersabar, yang senantiasa Allah beri kekuatan serta ketabahan dalam menjalankan ujian yang ada di dunia ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.